Kalau dibandingin sama Kanatia cuma butiran debu doang kan. Pas dibilangin pansos, itu kita yang udah kecil dari dulunya merasa jadi kayak makin kecil banget gitu. Udah jadi kayak bukan butiran debu lagi, udah kayak partikel debu paling kecil gitu banget loh. Hi guys, I'm Yusokim, welcome back to my channel. Gimana kabar kalian hari ini? So fine, so good, nothing problem kan? Jadi kali ini aku mau mengklarifikasi tentang video yang sebelumnya telah aku buat tentang Kanatia Cina. Kemarin banyak banget komentar yang seperti ini. Bang, bisa minta maaf nggak ke Kanatia karena kakak buat konten yang termasuk hoax dan juga penghinaan. Kita di sini catat hoax dan penghinaan. Mending kakak nonton channel Kanatia karena dia udah klarifikasi. Mohon bisa nggak kakak buat konten untuk menjelaskan ke fans kakak bahwa Kanatia udah jelas tidak bersalah. Hanya saja orang-orang yang membaca kata-kata Kanatia lain pemikirannya dan sampai nyebar untuk buat war. Tolong please buat konten untuk perdamaian warnya supaya semua ngerti artinya, karena nggak semua orang pendapat dan pemikirannya sama. Saran dari dia ini sebenarnya nggak salah. Seandainya diminta sama aku, kak, karena kakak udah buat video kayak gini, seharusnya kakak juga buat konten yang merujuk kepada klarifikasi dari Kanatia, karena Kanatia udah buat klarifikasinya. Seandainya kalau dia nyuruh aku buat konten seperti itu, aku maklumin ya. Tapi di sini dia bilang kakak buat konten yang termasuk hoax dan juga penghinaan. Dia itu bilang bahwa aku di sini ngebuat konten yang berbau hoax dan juga penghinaan. Oke, buat kalian yang udah nonton video aku kemarin, aku sama sekali nggak mau untuk menghina Kanatia Cina ataupun Blink yang sedang war. Aku nggak menghina salah satu pihak. Di sana itu pengen banget itu loh jadi penengah di antara kedua belah pihak. Tapi nggak tahu kenapa ada orang yang bilang aku di sana melakukan penghinaan dan juga berita hoax. Yang aku tanyakan, berita hoax di sini yang dimaksudkan oleh kamu itu seperti apa ya? Pola yang aku buat dalam berita tersebut itu aku jabarkan dulu seperti apa snapgram yang dibuat oleh Kanatia Cina. Bisa aku jabarkan dulu. Habis itu aku kasih tahu kepada kalian kenapa kasus atau komentar dari Kanatia ini bisa ter-up kembali. Padahal komentar dari Kanatia ini udah 2 tahun sebelumnya deh kalau nggak salah, bener kan? Ini kok kenapa bisa ter-up lagi? Aku di sana ngasih tahu sama kalian, masih ada gitu loh orang yang nanya di kolom komentar, kok ini bisa ter-up lagi sih? Ini udah kasusnya zaman kapan gitu kan? Aku padahal udah jelasin dengan baik-baik bahwa kasus ini ter-up kembali dikarenakan apa yang terjadi dengan Jenny. Itu ternyata diketahui oleh para fans bahwa Jenny saat itu terlihat malas dikarenakan dia cedera. Bukan ya aku menjelaskan seperti itu ya. Nah, karena apa yang terjadi dengan Jenny ini ter-up kembali ke sosial media atau sudah terklarifikasi lah istilahnya. Inilah yang ngebuat Kanatia Cina ini mendapatkan kritikan dikarenakan komentar yang ia buat. Di sana aku bilang bahwa Kanatia ini emang dikritik karena komentarnya, bukan aku bilang bahwa Kanatia ini telah menghina Jenny. Aku nggak ada bilang seperti itu. Tapi nggak tahu kenapa ya, orang-orang anggapnya di sini aku itu kayak giring opini. Di sini aku bilang seolah-olah Kanatia ini yang ngehina Jenny. Padahal aku nggak ada bilang seperti itu loh guys. Serius. Ada lagi yang berkomentar, kak segera hapus ini video, soalnya video kakak menggiring opini untuk membenci influencer tersebut. Dia sudah mengklarifikasi tentang kasus ini, bisa dilihat di YouTube Kak Randy. Oke, di sini bener nggak sih aku menggiring opini? Pas ada orang yang bilang aku kayak menggiring opini, ya itu mungkin kesalahan aku. The next time nanti aku akan perbaiki hal tersebut. Aku akan lebih teliti lagi supaya nggak ada orang yang berpendapat bahwa aku di sini menggiring opini. Yang aku herankan sama netizen adalah kayak gini guys. Pas video ini lagi viral kan, karena emang saat itu banyak yang menyalahkan Kanatia, alias banyak yang nggak berada di pihaknya Kanatia. Banyak yang saat itu orang-orang yang sekarang mungkin ya yang berada di pihak Kanatia itu dulunya menjudge Kanatia. Pas waktu itu banyak orang yang bilang sama aku, aduh videonya ini kok kayak pro banget sih sama Kanatia, males nonton gitu kemarin. Banyak yang bilang bahwa aku ini sangat pro banget ke Kanatia. Sampai aku buat di video itu, aku taruh komentar yang udah aku pin. Kalian dapat lihat ya bahwa aku di sana bilang, maaf ya guys kalau videonya ini pro ke Kanatia. Jujur aku cuma menyampaikan opini aku sendiri. Abis itu ada juga yang berkomentar sama aku,
jangan dong mentang-mentang punya pengalaman yang sama dengan Kak Natia, kakak ini ngebela Kak Natia. Di sini aku jujur ya, nggak ada ngebela siapapun. Aku nggak ada ngebela Kak Natia sampai mati-matian atau ngebela Blim. Aku nggak ada sama sekali. Aku di sana menyampaikan bagaimana opini dari kedua belah pihak. Terutama kenapa Kak Natia ini membalas komentar netizen dengan buruk. Coba kalian lihat cuplikan yang berikut ini. Aku di sini nggak mau bela siapa-siapa sebenarnya. Waktu itu emang nggak ada yang tahu gitu penyebab Jenny kenapa bisa terlihat malas saat menari ya. Waktu itu nggak cuma Kak Natia Shina doang sih yang memberikan kritikan pedas kepada Jenny. Aku rasa banyak orang kok. Tapi ya, yang kayak ngebuat permasalahan ini semakin banyak adalah bagaimana Kak Natia Shina ini mereply setiap komentar yang diberikan kepadanya. But wait, kalian tuh tolong sabar dulu, tarik nafas dari dalam, tahan emosi, tolong dengarkan ini secara pelan-pelan ya. Soalnya kalau mungkin kalian skip nanti kalian bisa salah persepsi sama aku. Ntar akunya kali dihujat, gila kali ya, aku gak ikut-ikut campur loh, cuman kayak ngebaca doang sih permasalahannya. Tapi kalau yang aku lihat-lihat ya, ada sebagian orang, gak semuanya sih, ada sebagian orang yang meminta Kak Natia untuk segera meminta maaf, tapi caranya emang agak kasar gitu. Contohnya kayak gini komentarnya guys, dia pakai hashtag apologize to Jenny, gak usah pura-pura lo setan, katanya gitu kan. Ini kan komentarnya agak kasar banget gitu kan. Apalagi kalau orang lagi punya problem, dapetin komentar kayak gini ya otomatis dibalesnya juga dengan kasar. Aku dapat maklum sih kalau Kak Natia Shina di sini balesnya kasar. Coba, oke, kalian udah lihat kan bagaimana penjelasan dari aku di sana. Dan di video itu aku juga menjelaskan bahwa aku juga pernah berada di posisi Kak Natia. Jadi aku dapat memaklumi kenapa Kak Natia ini dapat membalas komentar orang dengan buruk. Aku nggak munafik mengatakan hal tersebut bahwa aku juga pernah berada di posisi yang sama dengan Kak Natia. Aku juga pernah di posisi dijudge oleh banyak fandom dan aku juga ngebalas komentarnya one by one. Aku pernah seperti itu. Aku di sini mengkritik ya. Aku bilang di sana seharusnya komentar yang buruk itu tidak selalu dapat kita balas dengan buruk. Karena kalau seperti ini Kak, aku bilang seperti itu kan, ini dapat jadi bumerang sih untuk kakak di akhirnya. Tahu lah ya netizen, setiap ada balasan komentar dari Kak Natia, mereka nyerang Kak Natia dari sana. Pokoknya mencari banget lah kesalahan dari Kak Natia Shina. Jadi aku di sana kayak menyarankan supaya Kak Natia juga tidak membalas komentarnya dengan buruk, karena itu dapat ngebuat orang lain mencari kesalahan dan menggali lebih dalam kesalahan dari kakak. Seperti itu. Aku cuman menyarankan tentang hal tersebut, tapi aku dibilang kayak udah penghinaan dan juga mengirim opini publik. Jujur sih sedih banget gitu kan. Tapi masalah aku sama Kak Natia sebenarnya nggak ada sama sekali. Kita nggak punya masalah atau apapun gitu. Kak Natia juga nggak pernah ya kayak nyenggol-nyenggol aku, nggak pernah sama sekali. Aku juga nggak pernah dapet DM dari dia sama sekali, itu nggak ada, serius. Dan di video klarifikasinya Kak Natia juga udah menjelaskan kenapa dia membalas komentar orang-orang tersebut dengan buruk, karena ya tau lah ya, manusiawi juga kan. Kita semua itu pasti punya hari yang buruk guys. Setiap public figure itu memang selalu menahan dirinya untuk tidak membalas komentar kebencian. Tapi ada kalanya kita udah berada di luar kendali, kita udah di luar atau ambang batas kesabaran, jadi kita melakukan hal tersebut. Sama seperti aku yang saat ini, karena aku emang udah berada di luar ambang batas kesabaran banget, sehingga akhirnya aku speak up. Terutama dengan komentar yang paling nyakitin aku banget. Kalian udah pasti tahu dong komentar dari siapa, tapi di sini aku akan tetap sensor namanya karena takutnya dia juga nanti tertekan ya dan banyak yang nyalahin aku lagi ya. Aku sensor aja namanya. Bukannya mau mencemari nama baik kalian ya, @userkim, tapi kalian sendiri yang udah mencemari nama baik itu dengan cara pansos pakai masalah Kak Nat. Cih, makan tuh pansosnya sampai pengadilan kan. Ku akui kalian emang hebat dalam hal keburukan. Sumpah guys, kalau aku dibilangin pansos atau apapun, aku emang sensitif banget. Karena ya you know lah ya, aku tuh YouTuber yang kecil. Aku juga orangnya kalau dibandingin sama Kak Natia cuma butiran debu doang kan. Pas dibilangin pansos, itu kita yang udah kecil dari dulunya merasa jadi kayak makin kecil banget gitu. Udah jadi kayak bukan butiran debu lagi, udah kayak partikel debu paling kecil gitu banget loh. Kita tuh di sini memposisikan diri kita sebagai jurnalis, kita ngebuat berita tentang Kak Natia, dibilangin pansos dan juga udah termasuk konten penghinaan dan juga pencemaran nama baik seperti itu kan. Aku jadi kayak mikir, why? What's wrong gitu kan? Aku cuma ngebuat berita tentang Kak Natia, di sini dianggap salah. Terus bagaimana dong dengan berita-berita seperti Korea Blue atau enggak ya media-media televisi lainnya yang sering ngebuat berita atau memberikan gosip dari artis? Apakah mereka dapat dibilang seperti pansos seperti itu? Apa sih bedanya mereka sama aku? Aku cuman kayak
memberikan berita tentang Kak Natia dari kedua sisi loh aku pandang, bukan dari satu sisi doang. Dan aku di sana kayak mencoba sebisa mungkin untuk tidak memberikan pendapat, karena kalau aku memberikan pendapat itu dapat jadi bumerang untuk aku pada akhirnya. Jadi aku di sana nahan diri banget untuk nggak berkomentar apapun tentang kedua belah pihak. Sumpah, tau nggak sih, sakit banget rasanya dibilangin pansos tuh, sakit banget sumpah. Sorry ya baper, soalnya aku juga ya tau lah, aku bukan apa-apa. Seandainya kalau orang besar yang ngebahas seperti ini kayak Deddy Corbuzier, bisa nggak sih dia dibilang pansos? Enggak kan? Tapi karena aku YouTuber kecil, nggak punya apa-apa, kita itu emang sering banget mendapatkan penindasan seperti ini. Kita sering dianggap sebelah mata sama orang lain. Sedih sih sebenarnya, tapi aku akan kenang apa yang aku rasakan sekarang, dan itu aku jadikan motivasi buat aku supaya aku jadi orang besar di kemudian hari. Aku pasti akan jadi orang besar di kemudian harinya, dan aku emang harus jadi orang besar supaya orang-orang lain gak merendahkan aku seperti yang sekarang ini. Dan kalian juga harus menjadi orang yang besar supaya kalian gak bisa direndahkan oleh orang lain. Ini adalah chat aku sama ini. Dia di sini bilang bahwa video aku itu isinya cuma nuntut permintaan maaf. Digaris bawahi, dia bilang di sini nuntut permintaan maaf. Di video tersebut sudah jelas-jelas aku nggak pernah nuntut ya, tapi di sana aku cuma ngasih saran. Coba kalian perhatikan kata-kata aku berikut ini. Terserah sih Kak Natia Sina mau gimana. Aku tahu mungkin kakak benar ya, tapi apa salahnya sih untuk memperbaiki semuanya sekarang. Ya ini tuh sebenarnya dapat diberbicarakan dengan baik-baik, tidak perlu dengan komentar-komentar kasar atau nge-reply semua orang tuh dengan balasan yang kasar juga. Aku juga pernah melakukan hal yang sama seperti kakak, dan itu nggak berfungsi, nggak berguna sama sekali. Serius, nggak berfungsi Kak. Dunia ini emang seperti itu Kak. Ada kalanya kita emang harus mengalah untuk sesuatu hal yang mungkin kita anggap benar, tapi orang lain tidak menganggapnya benar. Meminta maaf nggak akan menjatuhkan derajat kakak kok. Dan ya terserah sih kakak maunya gimana ya. Kalau aku sih nyaranin untuk supaya permasalahan ini juga segera selesaikan. Dan apakah salah sih kita memberikan saran kepada orang lain? Mengkritik salah, kasih saran salah. Emang ya netizen-netizen sekarang tuh pinter banget gitu ya. Nggak semuanya diperbolehkan oleh mereka, cuman boleh diem doang gitu kan. Maaf Kak sebelumnya, aku tahu itu dari orang yang nge-subscribe kakak. Nggak tahu dia tiba-tiba nge-DM aku bahas macam-macam, aku nggak tahu. Tapi yang jelas nggak ada gibah masalah kakak dan masalah komen aku. Aku mampir ke sini, awalnya tuh aku nggak mau bermasalahin, tapi karena nggak tenang gitu, jadi aku nyamperin kakak. Bukan minta bukan kayak minta penjelasan, aku cuman mau ngeluarin apa yang aku pikirin aja. Aku memang bukan YouTuber, bukan selebgram atau apapun itu yang jadi sorotan banyak orang. Sebenarnya rada bingung sih, mau seneng buat apa seneng, mau marah buat apa marah gitu, mau nyesel buat apa nyesel gitu. Karena gini, aku bilang masalah bilang kakak pansos nih ya, ini dari apa yang aku simpulkan ya. Aku gak mau nuduh, gak mau fitnah, gak mau apa. Mungkin kakak gak terima aku bilang pansos, karena kakak hanya menyampaikan sesuai dari pengalaman kakak ya kan. Aku juga, aku sebenarnya gak nonton semuanya, cuman aku nonton sekelebat. Dan aku asal menyimpulkan, mungkin itu salah. Cuman, aku daripada aku makin emosi karena ini masalah Kak Natia, makanya aku dipotong-potong. Harusnya enggak kan. Dan akhirnya keluarlah kata pansos itu. Karena apa? Karena tuh banyak yang bilang Kak Natia pansos sebenarnya bukan dari konten kalian sih. Mungkin banyak orang yang bilang Kak Natia pansos setelah melihat konten-konten kalian. Tapi aku gak mau fitnah dulu, mungkin ya ini yang dari aku pikirin. Makanya aku bilang kalian yang pansos gitu. Itu juga aku dapat inspirasi dari videonya Kak Natia Sina. Setelah aku pikir-pikir dan aku nyimpulinnya kayak gitu kan. Nah terus kakak
malahan nge-spill. Sebenarnya nggak nggak keberatan sih. Cuman maksud aku gini, setahu aku orang nge-spill itu malahan nguntungin orang yang di-spill gitu loh Kak. Maaf, aku bukan DR atau aku bukan apa, aku bukan sel atau aku bukan apa. Aku heran kenapa jadi banyak yang follow aku. Dan setelah ada yang nge-DM aku, dan aku baru sadar. Maaf Kak, sebenarnya aku itu bukan, mungkin menurut orang-orang aku bakalan pansos ya. Tapi aku bukan pansos, karena apa? Karena aku cuma fansnya Kanatia. Aku gak suka orang-orang nge-hate Kanatia. Dia beropini, tapi opininya salah. Dia bukan beropini dari kedua sisi, tapi dia beropini dari sisi haters dan sisi ketikan Kanatia aja, bukan nanya langsung dari Kanatianya. Kayak misalnya bahasa kasarnya itu gak tahu apa-apa, cuma tahu dari ketikan tapi menyimpulkan gitu. Oke, dia cuma mau ngeluarin, dia itu nggak minta penjelasan sama aku, tapi dia itu ngeluarin apa yang dia dipikirin aja. Nggak salah sih sebenarnya. Next. Dan di sini dia bilang, terserah kakak mau hapus, mau perpanjang atau gimana, karena aku bukan public figure, jadi nggak akan merugikan. Aku bingung sih mau minta maaf atau enggak, tapi karena fans kakak DM aku bahas masalah saling memaafkan, jadi aku dengan tulus minta maaf karena udah bilang pansos. Kakak paham kan bedanya berita televisi dan lain-lain dengan masalah ini? Berita itu jelas fakta, bukan lagi opini. Kalau masalah ini, opini yang mendominasi. Sekian, maaf PN-nya banyak, nggak berharap kakak dengar semuanya, seenggaknya kakak paham. Maaf juga menggurai atau apapun, selamat malam. Sebenarnya aku nggak menyalahkan dia sepenuhnya, karena waktu itu aku juga dalam kondisi yang sangat bad banget. Aku biasanya selalu tahan kalau ada orang yang hate comment sama aku, tapi jujur kemarin aku dalam keadaan yang baper banget, soalnya aku punya banyak masalah banget hari itu. Aku punya masalah buruk. Buat yang tahu story aku pasti tahu dong masalah aku seperti apa. Itu bukan satu-satunya masalah loh, belum lagi masalah kuliah segala macem. Itu kayak buat pikiran aku jadi membeludak banget. Tiba-tiba si orang ini nge-tag aku, dia bilang sama aku bahwa aku itu pansos. Apapun sih komentar kalian, tapi kalau aku udah dibilang pansos itu bener-bener gak terima banget, serius. Nggak tahu kenapa aku paling anti banget dibilangin pansos. Kenapa? Karena kalau aku pansos ke Kanatia itu berarti bahwa aku ini emang kayak ngejar banget ketenaran gitu. Emang sih aku emang ngejar ketenaran, tapi bukan dengan cara seperti itu gitu. Aku nggak pernah mau kayak ikut nyempil-nyempilin jadi parasit di orang lain, habis itu biar tenar dengan cepat. I don't wanna like that. Dan yang aku tangkap dari VN kamu ini, kamu itu sebenarnya nggak bener-bener nonton video aku. Kamu cuman kayak ya nonton beberapa, jadi ya aku dapat paham kenapa kamu dapat salah paham sama aku. Paham betul kenapa kamu dapat salah paham sama aku. Tapi seandainya di the next time kamu seharusnya tidak melakukan hal-hal seperti ini kepada orang lain. Kamu tolong hargai bagaimana perasaan orang lain saat kamu bilang ingin mereka pansos. Aku sebenarnya nggak dapat menyalahkan kamu sih, karena kamu juga melindungi public figure favorit kamu. Jadi sebenarnya kamu nggak salah. Di sini aku yang salah karena aku emang sangat baperan banget. Dan aku minta maaf kepada kalian semua. Aku minta maaf di sini kepada Kanatia Shina. Mungkin di video yang aku buat ada kata-kata yang menyinggung Kanatia. I'm so sorry banget. Ya kalau bisa dimaafkan, kenapa tidak ya? Tapi seandainya kalau tidak bisa ya udah sih nggak apa-apa. Itu kan ada di hati kalian semua. Well, di video ini aku hanya menjelaskan bahwa aku benar-benar tidak berniat sama sekali untuk men-judge dan menghina atau memberikan berita hoax kepada kalian semua. I don't wanna like that. Aku di sini hanya memberikan berita yang menurut aku emang sesuai dengan apa yang terjadi. Kondisi saat ini aku memberikan hal tersebut, dan aku rasa tidak ada hal yang salah dengan hal itu. Dan aku juga di sini memberikan kritik berdasarkan pengalaman aku secara pribadi. Aku di sini memberikan saran berdasarkan pengalaman aku juga, dan I don't think itu adalah hal yang salah. Tapi kalau seandainya menurut kalian itu adalah hal yang salah, aku seharusnya minta maaf. I'm so sorry atas semua itu. Thank you banget udah kalian nonton video ini, dan maaf banget udah menjadi orang yang baper. Sorry banget. Thanks for watching. Goodbye.